Berikanlah apa yang Allah mudahkan kepada kalian, apalagi masalah ilmu jika diinfakkan, dia tidak akan berkurang, bahkan lebih kuat. Berbeda dengan harta. Meskipun hakikatnya harta akan diganti oleh Allah dengan sedekahnya itu. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Maka tidaklah dari harta-harta yang diinfakkan kecuali Allah akan membalasnya. Namun kapan dibalas? Bisa di hari akhirah atau di waktu yang akan datang. Namun hakikatnya harta jika diinfakkan berkurang apa tidak? Kamu sekarang mempunyai 1 juta, kemudian diinfakkan kepada tulabul ilm 500. Berapa uang sekarang dari 1 juta? 500. Meskipun dijanjikan oleh Allah akan dibalas di hari akhirat atau nanti dengan di dunia Allah berikan berlipat ganda. Namun hakikatnya seperti itu. Hitungan nominalnya 1000, diinfakkan 500, sisa 500, berkurang apa tidak? Adapun ilmu, jika dia memberikan kepada murid-muridnya, di mana dia begadang untuk membuat kitab, diberikan kepada muridnya. Kemudian dia begadang untuk menjawab masalah-masalah yang dibutuhkan murid-muridnya. Kemudian dia begadang mencari hadis-hadis yang sahih. Untuk apa? Untuk merumuskan, memudahkan pemahaman kepada murid-muridnya agar diabsorpsi ilmunya dengan mudah, dipelajari bagaimana sistem pengajaran yang baik, dipelajari bagaimana cara mengartikan yang baik dan di-i'rab ayatnya biar difahami. Ini semuanya butuh kepada waktu dari pengajar agar diabsorpsi, ditransfer ilmunya dengan baik dan benar, sehingga murid-muridnya melaksanakan acceleration. Masya Allah, si fulan baru kemarin 6 bulan dia bergabung, sekarang Masya Allah sudah menghafal Al-Bukhari dengan sanad dan mengetahui bahwa periwayatan Ahmad an Sufyan fahuwa Sufyan ibnu Uyainah, bukan Sufyan Ats-Tsauri, dan mengetahui hadis ad-du'a mukhul ibadah dhaif, katanya man fi sanadih Abdullah ibnu Lahiyah. Maka nikmat. Kenapa bisa cepat seperti ini? Dari keijtihadannya dia dan juga dari pengajar yang ikhlas dan memberikan transfer ilmu dan bahan-bahan ilmu yang mudah dicerna. Dengan sengaja membuat kitab, dengan sengaja mencetakkan kitab, membuat PDF, kemudian merumuskan dengan mudah perkara-perkara yang rumit. Maka di sini bagaimana seorang pengajar dari adab-adab di saat dia mengajar seperti itu. Maka di sini kembali kepada ucapan Imam At-Tirmidzi, sa'altu Muhammadan, maka aku berkata atau bertanya kepada Muhammad, dan yang diinginkan Muhammad adalah Imam Al-Bukhari Muhammad ibnu Ismail. Sa'altu Muhammadan an hadzal hadis falam ya'rifhu illa min hadis Isa ibnu Yunus an Hisham ibni Hassan an ibni Sirin an Abi Hurairah wa qala ma'arahu mahfudhon. Maka aku tidak melihat hadis ini terjaga. Itu saja ucapan Imam Al-Bukhari. Maka di sini dinamakan ilah yang ghairu qadihah, ilah yang tidak menyebabkan sanad ini menjadi dhaif. Karena telah dijelaskan maknanya di sini bahwa kenapa Imam Al-Bukhari memandang riwayat ini keadaannya tidak ada kekuatan atau tidak terjaga. Sebab taklilnya adalah berkesendirian Isa ibnu Yunus, yang mana Isa ibnu Yunus di dalam sanad ini meriwayatkan dari Hisham, dari Muhammad ibn Sirin, dari Abi Hurairah. Maka kita jawab, Isa ibnu Yunus, pertama dia bukan rawi sembarangan. Isa ibnu Yunus huwa ibnu Abi Ishaq As-Sabi'i. Maka Isa cucu dari Abu Ishaq. Cucu Abu Ishaq ada berapa kalau begitu? Ada Israel, ada Isa. Maka Isa ibnu Yunus derajatnya di ilmu hadis imam. Dikatakan oleh Imam
Ali ibn al-Madini bahbah thiqatun ma'mun. Dan berkata Abu Zur'ah hafidun. Dan Imam Ahmad di saat ditanya tentang Isa ibnu Yunus, maka dikatakan tidaklah mereka itu kecuali thiqatun sabtun. Mereka adalah imam-imam. Maka Isa ibnu Yunus di sini imam. Jika dia berkesendirian periwayatannya dari Hisham ibnu Hassan, maka tidak berpengaruh, tidak dijadikan sebab pendhaifan. Dan yang kedua, tidak berkesendirian Isa ibnu Yunus di dalam hadis ini. Maksudnya punya mutabaah. Maka telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Al-Hakim bahwa hadis ini diberikan mutabaah yang meriwayatkan dari Hisham selain dari Isa, seperti Hafs ibnu Ghiyath diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah dan Al-Hakim. Dari Hafs ibnu Ghiyath, dari Hisham, dari Ibni Sirin, dari Abi Hurairah. Maka di sini ada mutabaah dari Hafs ibnu Ghiyath. Dan Hafs ibnu Ghiyath thiqah. Maka oleh sebab itu dari sini kita mengetahui Imam Al-Bukhari sempat ditanya oleh Imam At-Tirmidzi tentang hadis ini. Maka Imam Al-Bukhari mengisyaratkan tidak mengetahui hadis ini dengan baik, dan dia mengatakan bahwa hadis ini tidak terjaga. Dan kalimat seperti itu apakah kalimat pendhaifan? Dan yang diinginkan ghairu mahfud, tidak terjaga. Apa sebabnya? Karena Isa ibnu Yunus. Maka jawabnya tadi dua. Pertama, Isa ibnu Yunus kenapa dikatakan tidak terjaga? Bahkan dia imam, thiqatun ma'mun, telah kami sebutkan tadi. Jawaban yang kedua, jika memang Isa ibnu Yunus tidak terjaga hafalannya, maksudnya goncang dari Hisham ibnu Hassan, telah datang mutabaah dari Hafs ibnu Ghiyath diriwayatkan Abu Daud dan yang lainnya. Dari Hafs ibnu Ghiyath meriwayatkan dari Hasan, dari Hisham ibnu Hassan, dari Ibnu Sirin, dari Abi Hurairah. Maka kesimpulannya barakallahu fikum, illah yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari bukan illah al-qadihah. Maka ilah terbagi menjadi dua, ilah qadihah yang menyebabkan dhaifnya sanad, dan ilah ghairu qadihah, ilah yang tidak menyebabkan dhaifnya hadis. Maka oleh sebab itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membela hadis ini dan tidak mendhaifkannya, bahkan membela mensahihkan. Maka beliau mengatakan di dalam Majmu' Al-Fatawa, waladina lam yuthbitu hadzal hadis lam yablughuhum min wajhin ya'tamidunahu. Wa qad asyaru ilaihi wa huwa infirad Isa ibnu Yunus wa qad thabata annahu lam yanfarid bihi bal wafaqahu alaihi Hafs ibnu Ghiyath. Lihat bagaimana Imam Ibnu Taimiyah, dia muhaddis. Dia imam di zamannya, muhaddis, ahli tauhid, ahli lughah, ahli fikih. Maka murid-muridnya besar. Ibnu Katsir ahli hadis, dan Ibnul Qayyim ahli akidah. Dan begitupun Imam Az-Zahabi ahli hadis. Maka di sini dia katakan orang-orang yang mendhaifkan hadis ini, maka tidak sampai kepadanya mungkin jalan yang lain. Karena Isa ibnu Yunus jika berkesendirian dia imam seperti tadi kami sebutkan. Namun jika dikarenakan alasannya dia, maka telah ada mutabaah dari Hafs ibnu Ghiyath. Maka hadis ini hadis yang sahih. Maka di sini pentaklilan dari Imam Al-Bukhari kita tidak memandang kepadanya. Kesimpulannya hadis ini sahih. Maka awas, jangan ada yang mengatakan, hadis ini didhaifkan oleh Al-Bukhari dan kamu mensahihkannya. Maka kita katakan pentadhifan Imam Al-Bukhari tidak jelas. Hanya dikarenakan Isa ibnu Yunus. Dan Isa ibnu Yunus imam. Jika sendirian pun, berkesendirian pun periwayatannya dari Hisham ibnu Hassan bagus. Apalagi ada jalan Hafs ibnu Ghiyath. Dan kedua, jangan please dibiasakan, Al-Albani dilawan, Al-Bukhari mendhaifkan, kamu demikian dan demikian. Itu mengajak manusia kepada taklid. Dilihat sanadnya.
Imam Al-Bukhari di sini di saat ditanya oleh Imam At-Tirmidzi, dia hanya mengatakan aku tidak tahu. Namun kayaknya Isa ibnu Yunus di sini kurang kuat periwayatannya. Cuman sebegitu aja. Maka apakah ini mendhaifkan hadis? Tidak. Kalau Isa ibnu Yunus rawi yang dhaif, na'am kita dhaifkan. Namun dia imam. Dan jika dia berkesendirian pun, dia periwayatannya kuat. Siqatun sabtun dari Hisham. Apalagi ditunjang, dikuatkan dengan periwayatan Hafiz ibnu Ghiyath. Maka please, jangan sedikit-sedikit diadukan. Oh, fulan mendhaifkan, kamu mensahihkan. Lihat sanad. Gak usah ribut fulan-fulan. Lihat sanad dan belajar ilmu hadis. Itu nasihat kami. Semuanya kembali kepada ilmu. Dan jangan taklid kepada seseorang meskipun dia imam, karena Allah telah melarangnya. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Dan ucapan Imam Malik, kullu qaulil bashar yukhad wa yurad illa man dufina hunaka. Bahwa kata Imam Malik yang mengajar di Masjid Nabi dan mengisyaratkan kepada kuburan Nabi, semua ucapan manusia siapapun, Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i, bahkan Umar, bahkan Abu Bakar, ucapan manusia kadang diambil dan kadang dibuang, tidak diikuti. Tergantung ikut sesuai dengan dalil atau tidak, sesuai dengan kaidah atau tidak, kecuali yang dikubur di sana. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kesimpulannya hadis ini hadis yang sahih. Maka untuk menghemat suara dan menghemat biaya, tidak dibayar ya, maka kita cukupkan pelajaran kita. Kesimpulannya dari pelajaran yang bisa kita ambil, dan ini belum selesai, masih datang hadis-hadis yang lain. Permasalahan yang ketiga dari pembatal puasa yang ala rajih maknanya terjadi khilaf adalah ta'amudul qai', menyengajakan untuk memuntah. Ini batal puasanya ala rajih karena ada khilaf. Maka faidahnya juga hari ini kita ambil, terjadi ikhtilaf para ulama tentang masalah qai' amdan. Berpendapat jumhur batal puasa, dan ini yang rajih yang dipilih oleh penulis. Dan pendapat Abu Hanifah berkesendirian tidak membatalkan puasa. Lalu mulai masuk di pelajaran ini dengan hadis yang pertama, hadis Abi Hurairah yang telah kita tahqiq tadi, hadisnya sahih. Dan Imam At-Tirmidzi menanyakan kepada Imam Al-Bukhari bahwa hadis ini ghairu mahfudz, ilah yang ghairu qadihah, suatu ilah yang tidak menyebabkan pendhaifan. Maka kesimpulannya hadis yang pertama dari Abi Hurairah hadis yang sahih. Bahkan semua rijalnya thiqat, seperti Imam Ad-Daruqutni mengatakan kullu rijalihi thiqat. Maka hadis ini sahih. Poin pendalilannya, barang siapa yang meminta untuk mengeluarkan muntah, faman istaqa, maka agar membayar qada. Ini wajah pendalilan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha